Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini, saya akan membahas modul 4 unit 3 dengan tema Jaga Warisan Bumi. Kita akan membahas mengenai pembentukan tanah. Ada proses-proses pembentukan tanah, yaitu secara umum proses terbentuknya tanah dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu dimulai dari proses pelapukan batuan, dilanjut dengan proses pelunakan struktur, kemudian muncul tumbuhan perintis dan mikroorganisme sebagai pengurai tanah, dan yang terakhir adalah proses penyuburan oleh sisa-sisa organisme maupun reaksi unsur kimia di dalam tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Mengapa iklim menjadi faktor pembentuk tanah? Karena iklim mempunyai peran penting dalam pembentukan tanah. Unsur iklim yang paling dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Organisme sangat berpengaruh juga terhadap proses pembentukan tanah. Karena pengaruh tersebut yaitu pertama, membuat proses pelapukan yaitu pelapukan organik, membantu proses pembentukan humus dari sisa-sisa organisme yang membusuk, dan mempengaruhi sifat-sifat tanah. Yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk itu terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metafor. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk yang kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang keempat ada topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah itu akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah. Yang daerahnya memiliki topografi miring dan berbukit, maka lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Sebaliknya, daerah yang datar maka lapisan tanahnya lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi. Waktu. Semakin lama tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan dan erosi, sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti batu-batu keras. Jenis-jenis tanah di Indonesia. Ada tanah gambut atau orgonasol yang memiliki karakteristik lempung dan berpasir, kandungan hara rendah, tidak subur, dan persebarannya ada di sekitar daerah pantai seluruh pulau di Indonesia. Jenis tanaman yang sesuai yaitu adalah tumbuhan rawa. Yang kedua adalah tosol, yaitu teksturnya lempung, warna merah, tidak terlalu subur, dan kelembakannya tinggi. Tumbuhan yang sesuai adalah tumbuhan semak. Yang ketiga ada grumusol. Grumusol itu teksturnya kering dan mudah pecah, tidak subur dan warnanya hitam. Dan ini jenis tanaman yang sesuai merupakan jati. Kemudian ada jenis tanah andosol. Karakteristiknya memiliki warna coklat keabuan, kaya mineral dan unsur hara. Ini cocok untuk segala jenis tanaman. Kemudian ada aluvial, yaitu tekstur lembut dan mudah digarap. Tekstur ini sangat cocok untuk padi, jagung, tembakau, dan palawijaya. Sedang ada litosol, yaitu tanah baru, belum banyak mineral, tekstur bermacam batuan dan pasir. Jenis tanaman yang sesuai adalah semak. Konservasi tanah merupakan serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi maupun biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinasi, pengasaman, atau akibat kontaminasi lainnya.
Penyebab kerusakan tanah yang pertama ada perusakan hutan. Kemudian yang kedua ada proses kimiawi air hujan. Yang ketiga ada proses mekanis air laut. Dan yang keempat ada aktivitas manusia. Proses hutan atau perusakan hutan itu akibat hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuannya dalam menampung dan menahan air, sehingga tanah mudah tererosi. Yang kedua ada proses kimiawi air hujan yang merupakan faktor utama terjadinya kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi dan sebagian lagi karena proses mekanis. Yang ketiga ada proses mekanis air hujan. Air hujan yang turun sangat deras dapat mengikis dan menggores tanah di permukaannya, sehingga bisa berbentuk selokan. Dan aktivitas manusia dalam mengolah lahan atau tanah yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dapat mempercepat rusaknya tanah. Dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan, yang pertama bisa mengakibatkan longsor, mengakibatkan erosi tanah, mengakibatkan degradasi lahan, dan penyemaran tanah. Usaha-usaha dalam mengurangi erosi tanah yang pertama adalah metode vegetatif, yaitu metode pengawetan tanah dengan cara menanam tumbuhan pada lahan yang dilestarikan. Beberapa cara pengawetan tanah melalui metode vegetatif yang pertama ada reboisasi serta penghijauan. Yang kedua ada metode mekanik atau teknik, yaitu metode mengawetkan tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Cara yang umum dilakukan pada metode mekanik yaitu pembuatan teras atau terasering, pengolahan tanah menurut garis kontur atau kontur village. Metode kimia dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah tersebut. Beberapa jenis bahan kimia yang sering digunakan untuk tujuan ini yaitu bitumen dan krilium. Emulsi dari bahan kimia tersebut dicampur dengan air yang kemudian akan disemprotkan ke tanah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.